Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pembelajaran ya buat teman-teman pemula khususnya, karena baru saja saya dihubungi oleh salah seorang konten kreator dan kebetulan itu senior saya. Karena dia lebih dulu ya, dengan subscriber di atas 600.000. Dengan jumlah total video 800 lebih. Memulai YouTube dari 2017. Jadi di akhir-akhir ini mungkin 1 bulan ini beliau juga merasakan bagaimana view-nya itu memang terjun bebas. Dengan subscriber 600.000 biasa sebelum ada banyak keluhan dari para pemula ini, ya view-nya kadang 20.000, 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, wajar lah ya. Tetapi kenapa kok bilang sepi? Karena dengan subscriber 600.000 terus video sekali upload yang nonton cuma 5.000, 6.000, artinya kan ada dampak. Cukup sepi, ya cukup sepi. Dan saya kembalikan ke beliau loh, seharusnya kan saya yang sebagai seorang senior bertanya ke beliau, kok video jadi semuanya sepi ya? Jadi saya ambil keputusan gini aja bro, gini bro. Kamu ini hasil obrolan ya supaya jadi pembelajaran ya buat teman-teman pemula ya. Karena saya sering sekali ngobrol dengan subscriber atau dengan konten kreator yang jumlah subscribernya jauh di atas saya. Ada yang subscribernya 1,5 juta, ada yang 900, ada yang 700.000, ada yang 600.000. Intinya subscribernya rata-rata di atas saya lah. Dan di situ selalu ada sesuatu yang positif yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman. Karena tentunya dengan subscriber segitu dan menjadi konten kreator lebih dari 4 tahun, 3 tahun, liku-likunya kan sudah tahu, sudah paham. Jadi lebih ke ngobrol, tidak ada guru, tidak ada ilmu, tidak ada murid. Setelah itu mendapatkan ilmu, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman untuk dijadikan pembelajaran bagi teman-teman pemula. Di samping saya juga tentunya dapat ide konten ya, bukan ide konten tetapi dari hasil obrolan itu kan saya sharingkan. Beda halnya dengan seandainya saya dihubungin baik lewat TikTok atau mungkin ada beberapa yang tahu nomor HP saya yang subscribernya mungkin baru 50 atau 100. Itu tidak ada sesuatu yang bisa saya ambil karena lebih ke pertanyaan. Setelah itu habis upload video dengan subscriber 100 biji, view-nya yang kemarin misalnya upload video, view-nya lebih banyak dari jumlah subscribernya, bisa 200. Setelah itu upload, view-nya ternyata 30, itu sudah ditanyakan dan itu panjang. Biasanya kalau ngurusin subscriber yang ngurusin konten kreator yang subscribernya khususnya di bawah 100 atau di bawah 500, ini lebih lama dan dijelasin pun nggak ngerti-ngerti kadang-kadang. Dan tidak ada obrolan yang kurang menggigit lah intinya ya. Karena sedikit-sedikit ditanyakan, sedikit-sedikit ditanyakan, walaupun sebenarnya pertanyaan tersebut kadang-kadang sudah kita bahas di video tersebut. Ya, barusan saya upload video yang berhubungan dengan pertanyaannya tapi masih ditanyakan lagi. Atau mungkin baru 3 hari saya upload video. Setelah itu ditanyakan sekarang. Karena tahu nomor HP saya, tahu TikTok saya, makanya ditanyakan. Padahal saya sudah upload video 3 hari yang lalu. Artinya apa? Saya juga kehilangan penonton, dia punya akses langsung dan nggak mau nonton video. Ya, ada yang rugi nggak? Sebenarnya sih nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Cuma hanya saya tidak mendapatkan sesuatu yang harus saya bagikan ke pemula. Tetapi kalau ngobrol dengan yang subscribernya sudah di atas 300.000, pasti ada sesuatu yang bisa saya sampaikan sebagai pembelajaran untuk pemula. Jadi dari obrolan itu banyak sekali videonya beliau yang mungkin video sudah 1 tahun yang lalu, 8 bulan yang lalu, atau mungkin video yang sudah awal-awal nge-YouTube, view-nya memang banyak. Ya, view-nya kadang-kadang ada yang tembus 1 juta, ada yang tembus 300.000.
intinya rata-rata di atas 100.000 lah untuk view-nya. Dan 2 bulan atau 1 bulan yang lalu, dalam 1 bulan itu masih menghasilkan view kadang-kadang 100, 200. Tetapi di bulan ini kadang-kadang view-nya 4, 5, 28 hari terakhir. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Mas, dengan video seperti itu? Lah, saya juga bingung. Saya juga bingung. Mau saya jawab dia senior, mau nggak saya jawab bagaimana? Akhirnya obrolan saling bertukar pengalaman. Jadi pengalaman saya, ini video yang sudah 1 tahun, itu sudah tidak ada view-nya lagi. Walaupun ya, ini dengan catatan ya, dalam tanda kutip punya 2 channel. Ya, punya 2 channel. Jadi view yang 1 tahun terakhir ini nggak ada view sama sekali, yang saya lakukan adalah video tersebut saya rekam ulang. Ya, saya rekam layar, saya edit sedikit, biasanya saya pindah ke channel satunya. Itu pengalaman saya yang dulu. Dan itu terbukti, kalau channelnya itu ada di satu device, maka view-nya itu bakalan mulai ada. Mulai ada 1 bulan, kadang-kadang 1.000, 2.000, mulai ada pergerakan lah. Tetapi, kalau video yang sudah 1 tahun yang lalu itu sudah tidak ada view-nya sama sekali, itu yang perlu dilakukan selain yang saya lakukan tadi apa? Akhirnya ketemulah sebuah kesimpulan dan itu dicoba. Setelah dicoba dan ternyata berhasil mendapatkan view kembali. Yang pertama, bisa diganti judul, tetapi ini akan merubah metadata. Ya, akan merubah keseluruhan metadata. Bisa dirubah judulnya, bisa dirubah thumbnailnya, bisa dirubah kalau memang menggunakan tag, hashtagnya semuanya dirubah. Tetapi sekali lagi ini metadata kan semuanya berubah. Walaupun misalnya tidak berubah, toh videonya juga 1 tahun tidak mendapatkan view. Jadi mau dirubah atau tidak kan nggak ngaruh. Jadi itu bisa dilakukan setelah dirubah, di-share di tab komunitas. Ini akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Atau bisa jadi boleh juga dilakukan dengan mengkolaborasikan video, artinya video-video lama tersebut itu link deskripsinya diambil ya, disalin, setelah itu ditaruh di link deskripsi video terbaru. Itu juga bisa dilakukan. Makanya banyak sekali konten kreator yang sudah senior, video-video lama yang sudah tidak ada penontonnya itu selalu diambil linknya dan ditaruh di deskripsinya. Tetapi kalau Instant Tutor kan tidak. Kalau Instant Tutor, link deskripsinya Instant Tutor itu dikhususkan untuk para pemula yang memberikan super tank 100.000. Itu linknya pasti saya ambil, saya taruh di deskripsi saya. Ya, jadi untuk kedepannya videonya dia juga akan nempel di videonya Instant Tutor. Dan ada kemungkinan juga saat nonton videonya Instant Tutor, ngelihat deskripsinya Instant Tutor juga akan tertarik dengan channel tersebut. Jadi ini hanya perbedaan metode saja. Dan semuanya itu boleh dicoba, semuanya boleh dicoba. Tetapi dulu yang saya lakukan adalah video di channel lain yang sudah tidak ada view-nya lebih dari 1 tahun tersebut, saya rekam layar, saya pindah ke channel satunya. Dan itu terbukti juga menghasilkan view lagi. Ya, dengan catatan channel satunya juga sudah sama-sama monet. Nanti setelah di sana sepi 1 tahun berikutnya, kita pindah lagi ke channel satunya. Direkam layar lagi. Jadi kualitas yang mungkin 1080, yang kualitas HD lah. Itu karena sering dipindah-pindah channel dengan video yang sama, itu kualitasnya tinggal 360 atau tinggal 4 berapa itu. Jadi makin lama makin buram. Tetapi kan itu bukan sebuah masalah. Yang penting kan tetap ada view dan menghasilkan cuan. Sampai videonya benar-benar tidak bisa ditonton. Karena memang saking buramnya, karena saking seringnya dipindah-pindah dari satu channel ke channel yang lain. Jadi dari sini kan teman-teman bisa pahami kemana arah pembicaraan ini. Jadi banyak teknik. Jadi kalau teman-teman punya 2 channel lebih gampang ya. Dari channel 1 view-nya sudah nggak ada lebih dari 1 tahun, bisa dilakukan rekam layar dipindah ke channel ini. Di sini sepi,
pindah lagi ke channel satunya. Jadi dipindah-pindah aja. Karena sistem itu tidak mendeteksi bahwasanya itu adalah video lama dari channel lain, kecuali video tersebut di-download, sumbernya jelas, ya. Walaupun teman-teman itu sudah diedit sedemikian rupa menggunakan Filmora, menggunakan apapun itu dengan kualitas yang berbeda, dipotong-potong, tetapi kalau file tersebut teman-teman download, video tersebut teman-teman download, maka yang terjadi adalah sumber dari video tersebut tetap bakalan ada. Ini sistem YouTube, bukan main-main ya. YouTube itu canggih, sekecil apapun sistem bisa mendeteksi. Termasuk suara-suara seperti ini yang masuk ke dalam videonya Insan Tutor, itu juga bisa mendeteksi. Setiap ucapan yang disampaikan Insan Tutor, itu juga bisa terdeteksi, suara-suara sekecil apapun. Karena AI makin canggih, artificial intelligence makin canggih. Ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pertimbangkan juga. Baju yang kita pakai, ini nanti setelah kita upload, setelah itu thumbnailnya bentuknya seperti apa, mirip dengan thumbnailnya YouTuber besar yang model thumbnailnya sama, akan bersanding juga di sana. Jadi semuanya itu bisa terdeteksi oleh sistemnya YouTube. Jadi metode mana yang mau teman-teman ambil, silahkan sesuaikan dengan channelmu. Kalau saya saklek, harus begini, ini katanya YouTube, itu channelmu. Yang tahu perkembangan channelmu adalah teman-teman, karakter channelnya teman-teman. Ya, termasuk apa yang masuk seperti ini ada di anak saya, ada di sebelah, dan itu ada lagu-lagu yang berhubungan dengan lagu-lagu anak-anak. Itu bisa terdeteksi. Makanya di sana setiap kata, setiap bahasa itu bisa menggunakan subtitle. Dan itu kan bisa teman-teman manfaatkan juga. Suara teman-teman kalau intonasimu jelas, subtitle bisa membaca. Ya, dan seandainya teman-teman menggunakan bahasa Inggris, subtitle dari bahasa Inggris itu semakin intonasinya itu jelas, maka subtitlenya akan lebih akurat. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.